Kalau kamu pernah dengar cerita tentang hidup di Jepang, salah satu hal yang paling sering disebut adalah sistem sampah yang ribet. Banyak orang bilang, buang sampah di Jepang itu bukan cuma soal buang, tapi soal belajar, disiplin, dan taat aturan. Bahkan bagi orang asing, sistem sampah di Jepang sering jadi salah satu sumber stres terbesar di awal tinggal. Tapi di balik semua keribetan itu, sistem sampah Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling efektif di dunia. Kota-kota di Jepang terkenal bersih, jarang terlihat sampah berserakan, dan tingkat daur ulang juga cukup tinggi. Jadi pertanyaannya, kenapa sistem ini dibuat ribet, dan kenapa justru bisa sangat efektif? Di Jepang, sampah tidak dibuang sembarangan. Setiap kota, bahkan setiap lingkungan, punya aturan sendiri tentang cara memilah dan membuang sampah. Artinya, aturan di satu kota bisa berbeda dengan kota lain. Inilah yang sering bikin orang asing bingung, karena tidak ada satu aturan nasional yang benar-benar sama di seluruh Jepang. Secara umum, sampah di Jepang dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang paling umum adalah burnable garbage, yaitu sampah yang bisa dibakar, seperti sisa makanan, kertas tisu, popok, dan beberapa jenis plastik tertentu. Lalu ada non-burnable garbage, yaitu sampah yang tidak bisa dibakar, seperti logam kecil, barang pecah belah, dan beberapa jenis plastik keras. Selain itu, ada juga kategori recycle, seperti botol plastik PET, kaleng, botol kaca, kertas, dan kardus. Masing-masing kategori ini seringkali harus dipisahkan lagi secara lebih detail. Misalnya, botol plastik harus dilepas labelnya, tutup botol harus dipisahkan, dan botolnya harus dibilas sebelum dibuang. Disinilah banyak orang merasa sistemnya ribet. Bayangkan, hanya untuk membuang satu botol minuman, kamu harus membuka tutupnya, melepas label, membilas botolnya, lalu membuang masing-masing bagian ke kategori yang berbeda. Belum lagi soal jadwal buang sampah. Di Jepang, kamu tidak bisa buang sampah kapan saja. Setiap jenis sampah punya hari tertentu. Misalnya, burnable garbage mungkin hanya boleh dibuang hari Senin dan Kamis. Recycle hanya hari Rabu. Non-burnable mungkin hanya 2 minggu sekali. Kalau kamu salah hari, sampahmu bisa tidak diambil oleh petugas. Bahkan dalam beberapa kasus, kantong sampah yang salah bisa dikembalikan ke depan rumahmu dengan stiker peringatan. Ini tentu bisa bikin malu, apalagi kalau tetangga melihat. Hal lain yang unik adalah penggunaan kantong sampah resmi. Di banyak kota di Jepang, kamu wajib menggunakan kantong sampah khusus yang dijual oleh pemerintah kota atau toko tertentu. Kantong ini biasanya transparan atau semi-transparan, sehingga isi sampah bisa terlihat. Tujuan kantong transparan ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memastikan bahwa sampah sudah dipilah dengan benar. Dengan begitu, petugas bisa langsung melihat apakah isi sampah sesuai kategori atau tidak. Sistem ini memang terasa ketat, tapi disinilah letak efektivitasnya. Karena aturan jelas dan pengawasan sosial cukup kuat, orang jadi terbiasa memilah sampah dengan benar sejak dari rumah. Selain sampah rumah tangga biasa, ada juga kategori sampah besar yang disebut sodaigomi. Ini adalah sampah seperti kasur, lemari, meja, kulkas, dan barang besar lainnya. Sampah jenis ini tidak bisa dibuang sembarangan. Untuk membuang sodaigomi, kamu biasanya harus mendaftar terlebih dahulu ke pemerintah kota atau layanan khusus, membayar biaya tertentu, lalu menempelkan stiker khusus pada barang tersebut. Baru setelah itu, barang akan diambil pada hari yang sudah ditentukan. Proses ini memang tidak praktis, tapi membuat orang berpikir 2 kali sebelum membeli barang besar secara impulsif. Karena tahu bahwa membuangnya nanti juga ada biaya dan prosesnya. Salah satu alasan kenapa sistem ini efektif adalah karena pendidikan sejak kecil. Di sekolah Jepang, anak-anak diajarkan untuk membersihkan kelas sendiri, memilah sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, budaya memilah sampah bukan cuma aturan, tapi sudah menjadi kebiasaan dan nilai sosial. Ada juga faktor tekanan sosial. Di Jepang, lingkungan tempat tinggal biasanya cukup kompak. Kalau ada satu orang yang sering salah buang sampah, cepat atau lambat akan diketahui. Hal ini membuat orang cenderung patuh, bukan karena takut denda, tapi karena tidak ingin mengganggu keharmonisan lingkungan. Bagi orang asing, adaptasi dengan sistem ini bisa butuh waktu.
Banyak yang mengaku di awal sering salah, bingung, atau bahkan ditegur. Tapi setelah beberapa bulan, sistem ini justru terasa logis dan membantu hidup lebih teratur. Menariknya, meskipun sistemnya ribet, hasilnya sangat terlihat. Kota-kota di Jepang terkenal bersih, tempat sampah umum justru jarang, tetapi hampir tidak ada sampah berserakan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kebersihan benar-benar dimulai dari rumah, bukan hanya mengandalkan petugas kebersihan. Sistem ini juga membantu meningkatkan kesadaran tentang konsumsi. Karena membuang sampah itu ribet, banyak orang jadi lebih sadar sebelum membeli sesuatu, terutama yang menghasilkan banyak kemasan. Jadi, meskipun dari luar terlihat menyulitkan, sistem sampah di Jepang sebenarnya dirancang untuk membentuk kebiasaan, disiplin, dan tanggung jawab bersama. Ribet di awal, tapi efektif dalam jangka panjang. Bagi siapapun yang berencana tinggal di Jepang, memahami sistem sampah bukan cuma soal mengikuti aturan, tapi juga soal memahami budaya hidup bersih dan tertib yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Jepang. Dengan memahami alasan di balik keribetan ini, kita bisa melihat bahwa sistem sampah Jepang bukan sekedar aturan, tapi sebuah sistem sosial yang membentuk cara orang hidup, berpikir, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya.